Allahu 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 Allah Allahu Rabbil alamin ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astahdih wa a'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Abu Imam Syekh yang Tuan Pemulia, pengurus masjid, badan kemakmuran masjid, panitia pembangunan serta gure-gure ulun tuan, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pada masa Rasulullah yang masuk Islam pada periode Mekah, di mana sebelum Islam beliau adalah seorang penyair yang sangat terkenal dengan syair-syairnya yang dibeli dan kehidupannya yang sangat mewah. Pada saat itu Al-Walid Ibn Al-Mughirah, Abu Jahal dan beberapa pembesar jahiliyah meminta supaya beliau membuatkan sebuah syair, sebuah karangan, kalau bahasa kita sebuah lagu untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan aib-aibnya. Namun permintaan sahabat ini yang bernama Hasan bin Thabit, beliau mengatakan, sebelum aku menulis segala sesuatu tersebut, biarkan aku melihat dan berjumpa dengan Muhammad agar aku dapat menentukan di mana aib-aib dan kekurangannya sehingga aku bisa memasukkan ke dalam syair-syairku. Kata Abu Jahal, Muhammad itu senantiasa dia setiap hari bergerak di depan Ka'bah, dia beribadah, maka disitulah engkau berjumpa dan berkesempatan melihatnya. Kemudian Hasan bin Thabit mengambil kesempatan tersebut. Begitu dia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia melihat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu dia hanya mengucapkan satu kalimat, sungguh ini adalah manusia yang terbaik yang pernah aku lihat. Cahaya wajahnya lebih cerah, lebih terang daripada rembulan atau bulan purnama. Maka beliau pun kembali dan mengambil seluruh imbalan dari orang-orang jahiliyah, harta yang sangat banyak. Kemudian beliau menyerahkan kembali kepada mereka semua dan beliau berkata, aku tidak pernah bertemu dengan seorang manusia pun seindah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berjumpa dengan Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Pada saat itu dari golongan laki-laki yang baru masuk Islam hanya sekitar 40 orang dan dari golongan perempuan sekitar 15 orang, dan beliau masuk Islam pada periode Mekah. Beliau pun menulis sebuah syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana syair tersebut sering kita baca, sering dibacakan pada ayyamil maulid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan wa ahsanu minka lam tura qattu ain, dan yang terindah sepertimu tidak pernah dilihat oleh mata. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan yang sangat tampan sepertimu tidak pernah dilahirkan oleh seorang wanita pun sebelumnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, wahai Muhammad, engkau diciptakan oleh Allah terbebas daripada segala aib. Faka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau diciptakan oleh Allah sebagaimana engkau kehendaki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang sahabat yang lain yang dulunya beliau juga seorang kafir. Pada periode Mekah beliau tidak beriman. Pada saat itu kekuatan umat Islam sudah kuat di Madinah. Maka
syair-syairnya yang sebelumnya itu menghina dan memojokkan perjuangan Rasulullah, menghina para sahabat dan dapat memprovokasi orang-orang untuk membenci Rasulullah dari salahnya berserta para sahabat, maka ini membuat keputusan Rasulullah dan sahabat, apabila orang tersebut tidak meminta maaf, maka halal darahnya. Dia bernama adalah Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair memiliki seorang adik yang bernama Bujair, yang sebelumnya dia sudah masuk ke dalam agama Islam dan berada di Madinah. Mendengar keputusan tersebut, beliau buru-buru menghadap dan berjumpa dengan kakak beliau yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Pada saat itu beliau mengatakan, "Wahai kakakku, sekarang engkau tidak tahu harus lari kemana. Sekarang engkau tidak bisa lari kemanapun. Seluruh umat Islam sudah menguasai Mekah dan Madinah serta beberapa jazirah-jazirah Arab yang lain. Maka solusi yang terbaik aku tawarkan kepadamu, engkau datang kepada Rasulullah dan minta maaf segala kesalahan dan dosa-dosamu kepadanya. Minta maaf kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Lalu Ka'ab bin Zuhair juga berfikir demikian. Nyohana tuha plungle. Beliau pun bergerak, yang namanya penyair, memiliki banyak akal. Begitu dia di hadapan Rasulullah dengan para sahabat, orang tidak mengenalnya. Mereka hanya mengenal Ka'ab bin Zuhair, sedangkan orangnya tidak mereka kenali. Begitu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, seandainya ada orang yang mencacimu, ada orang yang menghinamu, kemudian pada hari ini dia menghadapmu dan mengakui kesalahan-kesalahannya, dan dia meminta maaf kepadamu, dan dia beriman kepadamu sebagai seorang Rasul Allah, apakah engkau akan mengampuni kesalahan-kesalahannya?" Kemudian Rasulullah tentu menjawab, "Allah Maha Pengampun. Bagaimana saya tidak mengampuni kesalahan sesama hamba kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu Ka'ab pun mengatakan, "Sayalah orangnya wahai Rasulullah. Maka saya nyatakan keislaman saya di hadapanmu, dan saya menyatakan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia pun bersyahadat dan masuk Islam. Kemudian dia memuji Rasulullah dengan sebuah pujian di dalam syairnya, "Inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun." Kelebihan Rasulullah itu tanpa ada batas. Fayu'rabu anhu natiqun bifami. Sehingga orang-orang dapat memujinya dengan kalimat-kalimat yang dikarang. Da'mat da'athun nasara fi nabiyihim. Tinggalkan apa yang diucapkan oleh orang-orang Nasrani terhadap nabi mereka. Wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi. Lalu pujilah Rasulullah sesuai dengan kadar pujian terhadapnya, tanpa berlebih-lebihan. Rasul pun senang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dan senang terhadap pujian tersebut. Beliau menghadiahkan sebuah mantel atau burdah, diberikan secara langsung kepada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kedua kisah ini, kita hari ini sudah mulai masuk ke dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama terhadap tanggal kelahiran Rasulullah, namun para ulama sepakat bahwasanya Rasulullah wafat juga pada bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Maka oleh karenanya kita di Aceh, alhamdulillah, punya satu kebiasaan yang baik, yaitu membaca pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syair-syair, salah satunya di dalam kitab Al-Barzanji. Maka syair tersebut, pujian tersebut, bagaimana hukumnya? Abu Ya Sa'id Alawi Al-Maliki Al-Hasani menyebutkan, kisah daripada Ka'ab bin Zuhair tadi menjadi sunnah takririyah bagi umat Nabi Muhammad untuk memuji Rasulullah dengan syair-syair dan pujian kepadanya. Kalau kita mengatakan itu salawat, salawat menjadi wajib. Salawat adalah wajib. Orang yang tidak mengucapkan salawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhirnya, solatnya tidak sah.
Bahkan solawat menjadi sunnah. Ketika kita mendengar penutupan atau selesai azan, kita bersolawat kepada Rasulullah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Dan bahkan kita dianjurkan untuk bersolawat kepada keluarga Nabi. Itu solawat. Jelas perintahnya dan lain bagaimana kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana dengan syair? Sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah adalah di mana Rasulullah bersabda. Sunnah fi'liyah bagaimana tata cara Rasulullah melakukan ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dalam hadis yang lain beliau menyebutkan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil bagaimana tata cara beribadah haji dariku, kata Nabi. Dan yang ketiga adalah sunnah taqririyah. Apa itu sunnah taqririyah? Tanggapan Nabi, sikap Nabi terhadap sebuah persoalan yang dilakukan oleh para sahabat. Di sini menandakan apakah itu haram, apakah itu halal, apakah itu sunnah, apakah itu bid'ah. Maka ini merupakan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu Rasulullah tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Dan menurut ulama usul bahwasanya haram bagi Rasulullah untuk diam terhadap sebuah kemungkaran. Maka takrir Rasulullah, sikap Rasulullah menentukan sebuah hal yang dilakukan oleh sahabat boleh dan tidak boleh, mubah atau tidak mubah. Maka sikap Nabi memberikan mantel burdah kepada Ka'ab bin Zuhair menandakan Rasulullah senang terhadap pujian tersebut. Maka dalam hal ini kata Abuya Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan sunnah hukumnya memuji Rasulullah dengan syair-syair yang memuji Rasulullah dan posisi beliau sebagai Nabi dan Rasul. Walaupun kita tinggalkan apa yang dikatakan oleh Ka'ab bin Zuhair tadi, da'mat da'anhu nasara fi nabihim. Kita tidak memuji Rasulullah berlebih-lebihan hingga menyamakan beliau dengan Tuhan. Sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang Nasrani menyamakan Isa dengan Tuhan. Ada yang mengatakan anak Tuhan, ada yang mengatakan dia adalah wujud daripada Tuhan. Maka itu tidak ada di dalam akidah umat Islam, akidah kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang bisa kita ambil iktibar daripada sejarah dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bulan Rabiul Awal bukanlah bulan yang memiliki kelebihan tersendiri. Sebagaimana bulan-bulan haram, 3 mutawaliyatun wa wahidun munfarid, 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. Yang berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut bulan haram. Ada 1 bulan haram yang terpisah yaitu bulan Rajab. Tidak juga mulia bulan tersebut sebagaimana bulan Ramadan, diperintahkan dan di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada perintah berpuasa. Akan tetapi Allah ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada bulan yang tidak terikat dengan kemuliaan bulan tersebut. Akan tetapi Rasulullah lahir memuliakan bulan tersebut dan menjadikan sebab kemuliaan bulan kelahirannya. Alhamdulillah legetanya tak mulia. Tak sambut hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi kita, sebagai cahaya bagi kita, sebagai sebab kita mendapatkan syafaatil kubra di yaumil mahsyar. Maka semua ini berkat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, berhubung dengan bulan-bulan Maulid, bulan-bulan kita merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perbanyaklah selawat kepada baginda, terutama pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah." Hari yang terbaik bagi kalian itu adalah hari Jumat. Fihi khalqu Adam, di situ Adam diciptakan. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah, tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa'akthiru alayya minas salata fi."
maka perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alai, karena salawat kalian sampai kepadaku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu alaika salatuna wa qad balita ay wa qad arimta? Engkau sudah wafat, oh ya Rasulullah, bagaimana cara sampai salawat kami kepadamu? Rasulullah menjawab, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan bagi tanah, bagi bumi untuk memakan jasad para nabi dan rasul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salawat kita ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang diberikan kesempatan mengunjungi Madinatul Munawwarah, tepatnya di Masjid An-Nabawi, tepatnya di Raudhatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di situ terpampang bagaimana Rasulullah mengucapkan yang terukir di Masjid Nabawi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku diberikan kepada mereka pendosa-pendosa besar daripada golongan umatku. Ini yang pertama, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Yang kedua, ajarkan syair-syair pujian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita. Para ulama terdahulu, setiap masuk bulan Maulid, mereka mengumpulkan anak-anak mereka dibacakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Al-Azhar, ketika di Mesir, teman-teman dan kami setiap masuk bulan Maulid kita khatam kitab Maulid, kitab sirah Rasulullah itu sampai 3 kitab. Ada yang mengkhatam kitab Rahiqul Makhtum, ada yang mengkhatam kitab Sirah An-Nabawiyah Ibni Ishaq atau disebut dengan Sirah Ibnu Ishaq. Ada yang mengkhatam kitab-kitab yang lain yang merupakan kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengajak anak-anak mereka untuk hadir dalam majlis tersebut membacakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diulang-ulang sehingga kecintaan mereka benar-benar tertanam di dalam hati mereka. Ini yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita membaca yang sudah dilakukan oleh urang Aceh nyoka sangat-sangat jero. Tinggai adab di dalam kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sampai gara-gara ada puja Rasulullah lewat watai temayang. Baik sampai gara-gara kita bersyair kepada Rasulullah, memuji Rasulullah, pajuh bu kaurina selawutan, pajuh bu kaurina semayang tan, nyo yang haji kebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbanyak kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini adalah hal yang sangat penting bagi saya pribadi dan kita semua. Hari ini kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satunya kita disibukkan dengan debat-debat yang terkadang mengurangi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Debat tentang apa? Tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab keturunan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang meragukan pada akhir zaman ini keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah muttasilah ila Rasulillah atau terputus, tidak ada keturunan Rasulullah. Ingat, Al-Quran surah Al-Kautsar jelas bagaimana Allah menyebutkan pada ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang menghinamu hai Muhammad, mereka menghinamu karena engkau telah melahirkan seorang anak yang bernama Ibrahim, lalu Ibrahim meninggal, kemudian mereka mengatakan Muhammad tidak punya keturunan. Lalu Allah sebutkan kepada seorang yang bernama Ka'ab bin Ashraf, seorang pembesar Mekah, ketika dia mengatakan dan menghina Rasulullah, Rasulullah tidak punya keturunan. Maka Allah membalas, Muhammad inna syani'aka, orang yang memusuhimu itulah orang yang terputus nasabnya dan orang yang terputus rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali amalan kita dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mendapatkan syafaat Rasulullah kalau kita menghina keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an yang jelas dan sangat sharih menjelaskan tentang kewajiban kita mencintai ahlul baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul la as'alukum ajra illa al-mawaddata fil qurba."
Katakan wahai Muhammad kepada pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar jahiliyah, saya tidak perlu harta kalian atas dakwah ini. Yang saya inginkan adalah kasih sayang kalian dan cinta kalian terhadap keluargaku al-qurba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai keluarga Rasulullah itu bagian daripada kesempurnaan iman. Kemudian ada yang mengatakan, nyona keturunan-keturunan Nabi. Salah satunya adalah Ba'alawi yang mengatakan bahwasanya ini adalah mereka bukan merupakan keturunan Rasulullah. Saya tidak mengatakan pendapat ini daripada habaib. Ini pendapat daripada ulama, jumhur ulama. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Al-Azhar, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Taib, kemudian Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Wahbah Zuhaili, dan beberapa ulama besar seperti Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, dan beberapa ulama-ulama di Indonesia mengatakan nasab Ba'alawi muttasilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab Ba'alawi bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat jalur daripada Ubaidillah. Lalu ada orang yang datang memprovokasi umat Islam yang ada di Indonesia. Ini merupakan ujaran kebencian terhadap keturunan-keturunan Rasulullah. Kalaupun mereka mengatakan ada yang tidak benar itu keturunan Rasulullah, bagi saya pribadi, khatib pribadi Al-Faqir, lebih baik kita salah dalam mencintai dibanding kita salah dalam membenci. Kita terlanjur mencintai beliau karena beliau mengklaim keturunan Rasulullah. Terlanjur kita cinta, tidak akan berefek di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perintah mencintai sesama mukmin adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita terlanjur membenci, coba lihat, seandainya kita mengklaim beliau bukan keturunan Rasulullah atas fatwa dan ilmu kita yang sangat pendek, kemudian kita membenci beliau, ternyata beliau benar keturunan Rasulullah, apa yang akan kita jawab di hadapan kakeknya? Apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita membenci keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh dengkunya, di antara mereka ada orang-orang, ada para habaib yang kadang tidak solih, ada keturunan Nabi yang tidak solih. Kita diperintahkan mencintai mereka, sedangkan amalan mereka itu kita tinggalkan. Bahkan terhadap pendosa dengku, terhadap pendosa jamaah rahimakumullah, urang yang ban getebit dari tempat maksiat yang giu cintai bak katanya, tak cintai urang yang tak selamat dari maksiat, tetapi tak benci kemaksiatan yang dia lakukan. Itu bagi pelaku maksiat. Apalagi bagi orang-orang yang mengatakan dirinya adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di dalam jiwa mereka, di dalam tubuh mereka ada mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berhadap di yaumil mahsyar, hai Muhammad, wahai nabi kami, nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, berikan syafaat kepada kami. Lalu Rasulullah melihat, oh ini adalah orang yang membenci keluargaku. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini para ulama mengatakan cara menetapkan nasab bukan sebagaimana orang-orang yang mengatakan hari ini harus dengan tes DNA. Kenapa kita katakan demikian? Di dalam fikih, penetapan nasab bisa dengan istifadah. Istifadah tersebut adalah bagaimana orang-orang pada zamannya mengaku bahwasanya si fulan anak si fulan. Itu istifadah. Yang kedua, penetapan nasab secara DNA itu tidak berlaku di dalam agama. Kenapa? Penetapan nasab di dalam secara DNA bisa berlaku lahir daripada anak di luar nikah. Tetap DNA memang ada gaknya, tetapi nasab tidak berlaku di luar daripada pernikahan. Sedangkan yang diakui oleh agama bukan lewat tes DNA, tetapi dari jalur pernikahan yang sah melahirkan nasab dan bersambung nasab kepada ayahnya. Sedangkan di luar daripada pernikahan yang sah, maka tidak bersambung nasab walaupun sahih secara DNA. Baiklah katanya barunya disertasi takarang taboh kata kabeh apa yang disampaikan oleh jumhurul ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka kesimpulannya adalah, yang pertama, mari kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mari kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bagaimana memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang layak kita ucapkan kepada baginda. Sesungguhnya pujian tersebut tidak terbatas. Sesungguhnya pujian tersebut tidak ada batasannya, selama batasannya adalah di dalam jalur yang diperkenankan oleh agama. Yang ketiga, jangan kita habiskan waktu kita untuk mendengar mereka ocehan-ocehan yang menghina dan merendahkan keturunan dan ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita adalah orang-orang yang mengharap syafaat daripada kakek mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apa yang mereka lakukan itu adalah tanggung jawab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada kita, kewajiban kepada kita adalah mencintai mereka dan mencintai sesama umat Islam, bahkan mencintai sesama manusia. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua untuk menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إن في يوم الجمعة دعوة استجابة ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.